Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 dan 42. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 41 dan 42. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 41. Sahabat KKS, dalam ayat 1-7 diceritakan Firaun bermimpi hingga 2 kali, tetapi tidak seorang pun mampu mengartikan mimpinya. Mari kita simak ayat 8, 15, dan 16. Ayat 8. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Sahabat KKS, lewat mimpi itu, Yusuf bisa melihat rencana Allah. Hidup kita di dalam dunia ini sama halnya dengan kehidupan Yusuf. Tidak ada penderitaan yang tidak mungkin tidak dapat kita lalui, karena Tuhan tidak pernah menguji kita melewati apa yang kita mampu. Jikalau kita mau berhasil di dalam menghadapi segala penderitaan atau kesulitan yang ada, pertama, alangkah indahnya bila kita ingin selalu mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus selalu mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Kedua, kita harus selalu meninggikan Tuhan dan bukan meninggikan diri kita sendiri. Mari kita simak Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sahabat KKS, seringkali kita lupa dalam menghadapi kesulitan, kita terlebih dahulu mengandalkan kekuatan kita. Padahal seharusnya kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam besar atau kecilnya permasalahan yang kita hadapi. Terakhir, kita harus percaya di dalam segala masalah, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar terbaik buat kita. Sahabat KKS, kepada setiap orang, Bapa sudah mempunyai rencana yang harus terjadi sesuai agendanya. Mari kita simak Mazmur 139 ayat 16. "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya." Jika kita tahu ini dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seburuk apapun keadaan yang kita alami, semua dalam kendalinya. Namun, ada banyak orang mengalami babak belur kehidupan bukan karena agenda Tuhan, tapi karena banyak keputusan-keputusan hidup yang salah yang dia ambil. Akibatnya, tinggal dalam padang gurun karena ketidakakuratannya dalam firman.
Dalam Kejadian 41 ayat 11-13, diceritakan Yusuf mengalami divine connection. Di penjara, dia bertemu dengan pejabat-pejabat raja yang dipenjara karena Raja Firaun sedang marah. Siapa yang menyangka dari penjara Yusuf naik menjadi pejabat tinggi Firaun karena ia dapat mengartikan mimpi raja. Mari kita simak Kejadian 41 ayat 38-43. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sahabat KKS, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, dibutuhkan waktu yang panjang supaya Yusuf benar-benar siap menjadi pemimpin. Tidak hanya skill, tapi sikap hati yang bersih saat mendapat perlakuan yang tidak adil. Tuhan sendiri yang akan membela, sebab bagi Yusuf, hubungannya dengan Tuhan itulah yang utama. Bayangkan jika Yusuf pahit hatinya sejak dia dibuang saudaranya, maka tidak akan ada yang namanya promosi untuk menjadi pejabat raja. Sahabat KKS, mari kita lihat kembali arti dari 7 tahun masa kelimpahan, dari 7 tahun masa kesusahan. Kita di tahun 2023, sejak tahun 2022 ini, sedang menuju 7 tahun masa kesusahan. Sejak ada pandemi, kemudian inflasi, semua harga naik terjadi. Wahyu 6 ayat 6, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur." Bagi yang tetap terkoneksi dengan Tuhan, tidak mengalami masa kesusahan dan kelaparan. Yusuf, masa kelaparan justru menjadi solusi bagi bangsanya. Bahkan Alkitab berkata seluruh bumi. Kejadian 41 ayat 55-57. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kejadian 42. Sahabat KKS, ketika kita mau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa, sudah tidak punya keinginan berbuat dosa, sudah tidak pahit lagi hatinya, maka Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menjadi tanda dan alamat, menjadi solusi bagi banyak orang. Untuk menjadi mangku bumi, Perdana Menteri, orang nomor 2 dalam pemerintahan, dibutuhkan campur tangan Tuhan. Bayangkan, Yusuf dari orang buangan jadi budak, masuk penjara, mengapa bisa menjadi Perdana Menteri? Poin berikutnya, apakah Yusuf tidak sakit hati
melihat saudaranya datang membeli makanan karena negerinya kelaparan? Mari kita simak Kejadian 42 ayat 6, 9, 17, dan 24. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sahabat KKS, sesungguhnya hatinya pedih. 13 tahun Yusuf mengalami kesusahan, mengalami dibuang di sumur, dijual jadi budak, masuk penjara, tapi kepedihannya tidak membuat dia pahit. Yusuf memilih takut akan Tuhan, dan ketika bertemu saudaranya, hanya mengulur waktu menahan Simeon, supaya seluruh keluarganya bisa berkumpul kembali. Pembalasan itu hak Tuhan. Kita tidak perlu pahit, dendam, dan marah, karena tugas kita menjaga hati tetap bersih, supaya tetap terhubung dengan Bapa. Walau hidup kita tetap terhubung dengan Bapa, sepahit apapun hidup yang harus kita jalani, ada rekayasa Bapa sebagai sutradara membuat ending cerita hidup kita berakhir bahagia. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.